Baik, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar MICE dan event. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dari industri MICE dan event serta infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk sebuah destinasi agar bisa menjadi destinasi MICE. Sebelum melanjutkan, kita akan refresh mengenai perbedaan ya antara MICE dan event dengan tourism. Nah, sebetulnya pada dasarnya MICE dan event itu merupakan suatu bentuk perjalanan juga, namun lebih merupakan perjalanan bisnis atau bisnis travel. Nah, kemudian untuk tourism itu lebih ke arah leisure. Jadi motivasinya yang membedakan visitor datang ke destinasi yang pertama khusus untuk leisure, nah yang kedua untuk bisnis. Nah, untuk bisnis itu umumnya ada beberapa hal ya untuk networking atau dia ada tugas dari perusahaannya atau untuk pendidikan atau ikut training dan sebagainya ya. Nah, untuk leisure itu adalah karena kita memiliki peluang ya, waktu, kesempatan. Waktu, kesempatan itu untuk melakukan perjalanan. Nah, umumnya untuk leisure itu ada seasonalnya. Jadi ada musim tertentu. Nah, karena memang menunggu time ini ya, menunggu liburan baru orang-orang bisa bepergian. Nah, itu ada yang menyebutnya leisure tourism. Beberapa karakteristiknya adalah dia limited spending karena anggarannya mungkin anggaran pribadi sehingga berupaya menghemat. Itu yang dituju adalah nanti daya tarik wisatanya ya untuk dinikmati oleh leisure tourist itu. Itu ada alam, kebudayaan dan man-made. Nah, berbeda dengan yang bisnis travel atau perjalanan bisnis, nah tadi dia dilaksanakannya tidak pada musim liburan, namun justru pada hari-hari kerja karena memang tugas untuk bekerja. Nah, ini bentuk perjalanannya adalah bisnis tourism MICE ya. Bisa meeting, bisa insentif travel, konferensi atau pameran exhibition. Nah, ini karakteristiknya adalah high spending. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu faktornya adalah karena perjalanan bisnisnya dibiayai oleh perusahaan dengan harapan bisa mendapatkan hasil tertentu ya, ada outcome yang diminta oleh perusahaan. Sehingga uang yang digunakan itu selebihnya adalah untuk spending pribadi saja. Mungkin itu salah satunya ya. Jadi karakteristik dari wisatawan MICE ini adalah high spending. Nah, apa yang dituju oleh wisatawan MICE itu adalah infrastruktur dan profesionalisme dari sumber daya manusianya. Berbeda dengan yang leisure tadi ya, lebih ke menikmati keindahan alam, budaya, dan mungkin theme park dan sebagainya. Nah, kalau di MICE itu infrastruktur yang utama dan juga profesionalisme dari SDM yang menyelenggarakannya ya. Di sini telah dibuat tabel sumbernya dari UNWTO membedakan antara leisure tourism dengan MICE. Ini silakan bisa diunduh di Google Classroom. Nah, ini ada supply chain ya, supply chain untuk partisipan tadi sudah ya. Yang leisure tourism itu leisure traveler untuk berlibur. Nah, untuk MICE itu adalah business traveler. Tujuannya untuk tugas perusahaan ya. Di sini turis ya, consumer audience itu pelanggannya ya. Nah, kalau di sini corporate association dan sebagainya. Supply chain-nya ada inbound tour operator, ada outbound tour operator, travel agency,
Kemudian ada online ya, online travel agency. Nah, kalau di sini supply chain-nya itu lebih ke PCO, ada PEO ya, atau ada exhibition organizer ya. Kemudian ada DMO dan sebagainya. Kalau di leisure tourism itu lebih ke tempat wisata ya, attraction, kemudian akomodasi, kemudian perjalanan wisata atau tour atau excursion, transport, restoran, dan belanja. Nah, di sini yang utama produknya itu adalah akomodasi, kemudian venue ya, untuk meeting, untuk pameran dan sebagainya. Kemudian teknologi ini lebih ke untuk mendukung penyelenggaraan ya. Transportasi, catering, dan entertainment. Nah, namun tentu saja di sini juga ada, nanti kita lihat ya, ada kegiatan pendampingnya atau sampingan yang masuk juga ke arah leisure ya. Nah, jadi ini bisa dua sasaran yang bisa diraih. Nah, ini motivasinya tentu untuk berlibur ya dan menikmati destinasi, keindahan destinasi. Kalau ini lebih ke infrastruktur, kapasitas, dan professional development. Nah, di mana posisi event tourism itu adalah irisan ya. Irisan antara MICE dan event dengan leisure tourism itu sendiri. Nah, di sini kita akan menikmati beberapa hal yang sama. Yang pertama, transportasi ya, mulai dari penerbangan dan juga transportasi di destinasinya, hotel, akomodasi, restoran, entertainment, dan destination itu sendiri. Apa yang diperlukan oleh sebuah destinasi supaya bisa menjadi MICE destination? Nah, ini ada beberapa faktor ya, ada beberapa aspek. Yang penting di sini adalah yang utama ada safety dan juga image dari destinasi tersebut. Dan kemudian memiliki industri atau sektor unggulan. Nah, itu yang pertama, memiliki itu. Nah, namun tentu ini pendukung-pendukungnya ya. Nah, ini pendukung-pendukungnya ada aksesibilitas, diutamakan yang punya konektivitas langsung. Terus ada kantor custom, immigration, dan karantin untuk international arrival ya. Nah, kemudian diinginkan itu lebih kurang 20 menit menuju ke tempat kegiatannya ya, convention center atau tempat pameran dan sebagainya. Akomodasinya itu within walking distance. Nah, jadi kalau tadi tempat convention centernya tuh 20 menit dari bandara. Kemudian hotelnya itu walking distance dari tempat convention diselenggarakan. Kemudian destinasi itu harus memiliki places of interest, tempat-tempat yang menarik untuk kegiatan pendukung, memiliki sarana transportasi yang memadai. Nah, dan ini yang penting adalah didukung oleh tenaga sumber daya manusia yang profesional dan kemudian memiliki supplier yang terpercaya ya, yang bisa diandalkan, dan kemudian ada asosiasinya di destinasi tersebut. Nah, ini menandakan bahwa kegiatan MICE di situ sudah berkembang ya. Mungkin dari sisi lain kita lihat, nah ini ada dari sumber yang lain ya, dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis, apa saja yang diperlukan oleh sebuah destinasi agar menjadi destinasi MICE. Ini mungkin lebih rinci ya. Ada yang pertama sama aksesibilitas, waktu tempuh yang efisien, jumlah penerbangan cukup yang internasional menuju ke destinasi tersebut. Kemudian dukungan lokal. Tadi ada ya asosiasi ya, memiliki organisasi dan asosiasi lokal yang berafiliasi dengan internasional.
Nah, jadi ini meyakinkan bahwa terjadi hubungan atau komunikasi yang intensif dengan perkembangan MICE secara internasional. Kemudian ada kesempatan ekstra selama konferensi. Nah, itu tadi ada, yaitu tempat rekreasi ya, hiburan, dan juga belanja, untuk belanja. Mungkin ada juga istilahnya tourism pricing ya. Ya, jadi tempat di mana wisatawan bisa menghabiskan waktu di dalam sebuah kota. Kemudian fasilitas akomodasi yang memadai, ini umumnya requirement-nya itu bintang 5 atau bintang 4. Nah, tetapi tentu hotel non bintang juga beberapa bisa digunakan. Mungkin untuk kru ya, untuk pekerja dan sebagainya. Nah, tentu saja ada fasilitas meeting, fasilitas pertemuan. Nah, ini ada requirement-nya juga, beberapa asosiasi mengeluarkan standarnya ya. Misalnya standar luasnya, kekuatan lantai, tinggi plafonnya dan sebagainya. Kemudian sarana informasi, kemudian ini rekam jejak kinerja destinasi yang memuaskan. Maksudnya nih tadi citra ya, maaf. Maksudnya citra atau image dari destinasi tersebut, reputasi pernah menyelenggarakan pertemuan internasional. Nah, kemudian lingkungan dan lokasi venue tersebut memiliki iklim yang diinginkan atau yang nyaman lah ya. Kemudian memiliki daya tarik lingkungan sekitar. Nah, ini ada kriteria lain di dalam jurnal ini, yaitu menghindari kemungkinan adanya risiko. Nah, ini juga di dalam manajemen risiko ya, kita belajar baik itu risiko SDM ya, politik, pemogokan, bencana alam, keamanan dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan ya dengan yang sebelumnya, requirement untuk sebuah destinasi MICE. Nah, untuk menjadi sebuah destinasi yang kompetitif, tadi ya di sini ada aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas yang terintegrasi, keamanan, citra destinasi yang bagus, sarana transportasi yang lengkap, dan juga modern. Nah, ini sangat penting saat ini ya, harus memiliki jaringan internet yang kuat. Kemudian memiliki tenaga profesional di bidang MICE dan event, serta supplier-supplier atau vendor local support yang sangat mendukung ya. Nah, selain itu harus memiliki industri unggulan tadi ya, sudah disebutkan. Kemudian memiliki keunikan dan juga menawarkan pengalaman yang otentik. Nah, jadi memiliki daya tarik wisata tertentu di mana peserta dari wisata MICE ini, para delegasi ya, itu bisa ditawarkan dengan kegiatan tambahan yang berupa authentic experience. Kemudian apa saja value dari bisnis MICE dan event ini? Nah, tentunya sempat dibahas dampak-dampak yang dibawa oleh industri ini ya. Mungkin di sini dibagi menjadi lebih terperinci. Nah, ini yang paling bawah itu ada indirect effect of business event. Nah, jadi MICE dan event ini dia punya efek atau dampak yang tidak langsung. Nah, antara lain ini ya. Contohnya, kita sebagai destinasi MICE akan mendapat juga imbas dari inovasi. Nah, misalnya sebuah konferensi atau seminar tentang perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu manajemen pariwisata,
Nah, di situ kita bisa mengikuti inovasi-inovasi terkini. Kemudian knowledge kita juga akan terupdate. Nah, apa yang paling terkini di industri ketika dibahas di dalam sebuah seminar atau konferensi, nah itu pasti adalah perkembangan yang terbaru. Nah, itu ada transfer knowledge ya. Transfer knowledge kepada mungkin destinasi yang menyelenggarakan, nah umumnya kepada negaranya ya. Nah, tentu saja ada bisnis-bisnis lain yang juga menjadi imbasan dari terselenggaranya kegiatan MICE dan event di destinasi itu. Nah, berikutnya ada other non-delegate expenditure. Nah, jadi di dalam industri MICE dan event, selain delegasi yang ditugaskan oleh perusahaan, ada juga delegasi ini yang membawa pasangannya atau membawa rekanan lainnya yang bukan menjadi delegasi dalam konferensi tersebut. Nah, ini pun akan mengeluarkan belanja juga gitu ya. Nah, contohnya ini ada di venue-nya ya. Kemudian food and beverage, kemudian mungkin menyewa mobil dan sebagainya ya. Nah, ini lebih ke ini penyelenggara juga ya. Penyelenggara yang lebih ke supplier ya atau vendor. Nah, kemudian other delegate expenditure, day trips under 50 km. Nah, ini berarti yang excursion ya. Lebih kurang tur untuk 1 hari. Nah, contohnya ini ada pre-post tour ya. Nah, jadi di dalam penyelenggaraan sebuah event atau MICE itu umumnya sebelum tanggal diselenggarakannya acara ditawarkan juga ada pre-post tour ya. Sebelum dan mungkin sesudahnya juga ya. Sebelum acara ada ditawarkan contohnya city tour terlebih dahulu untuk mengenal kota di selenggarakannya itu ya, tempat diselenggarakan. Nah, mungkin setelah selesai acaranya misalnya 2-3 hari, hari keempatnya ada post tour. Tour yang mungkin lebih jauh ke luar daerah gitu ya. Nah, tapi biasanya 1 hari saja, tidak menginap. Nah, itu juga ada value yang dibawa ya dari MICE dan event. Nah, ini bagian dari leisure ya, leisure tourism. Kemudian ini sudah pasti ya. Ini yang terkait dengan delegate-nya, terkait dengan acara langsung ya. Ada transportasi, akomodasi, F&B, dan juga venue. Nah, demikian pemaparan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipelajari lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan pada saat pertemuan. Terima kasih, sampai bertemu dalam materi berikutnya.